Surat kepada jemaat di Efesus adalah surat yang meskipun ringkas, tapi mencakup berbagai bidang dalam kekristenan. Penulisnya adalah Rasul Paulus sendiri, seperti tercatat dalam Efesus 1 ayat 1. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Filipi 4 ayat 22. Ini menjadi petunjuk bahwa surat kepada jemaat di Efesus, Filipi, Kolose, dan bagi Filemon ditulis dari sebuah penjara di Roma. Dalam perjalanan misi ketiga, Paulus mengunjungi Efesus. Di sana dia berjumpa dengan Apolos dan memberitakan baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia menumpangkan tangan, orang-orang di sana dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berbahasa lidah dan bernubuat. Di Efesus, Paulus memberitakan Injil di rumah ibadat orang-orang Efesus. Meski ada orang-orang yang mengumpat jalan Tuhan, tapi banyak juga yang mengikuti Paulus. Orang-orang ini kemudian dia kumpulkan di sebuah ruang tersendiri, kelas Tiranus. Di sana, Paulus mengajar mereka. Pertobatan besar-besaran terjadi di Efesus. Salah satunya adalah kelompok orang-orang yang mempraktikkan sihir. Mereka bertobat, mengikuti jalan Tuhan, dan membakar kitab-kitab mantra mereka sebagai bentuk pertobatan. Tapi Demetrius, salah satu pebisnis yang menghasilkan banyak uang dari penyembahan berhala pada Dewi Artemis, kehilangan banyak keuntungan karena banyak orang berpaling pada pemberitaan Injil yang dibawakan Paulus. Maka itu Demetrius membuat huru-hara besar, dan meski keributan itu akhirnya berhasil diredakan, namun hal itu membuat Paulus bersegera untuk meneruskan perjalanan ke Makedonia. Mendorong pertumbuhan jemaat di Efesus agar mereka semakin berakar di dalam Yesus Kristus adalah tujuan Paulus menulis surat ini. Hubungan antara Kristus dengan umatnya, dengan penekanan Kristus sebagai kepala bagi gereja, adalah tema dari surat Efesus dengan berbagai implikasi praktis yang membimbing kehidupan jemaat. Pada tahun 65 Masehi, Paulus dijatuhi hukuman mati dengan penggal kepala
oleh Kaisar Nero. Sang rasul yang menerima panggilannya dari Yesus Kristus dan telah setia menjalankan panggilan itu, beristirahat untuk pada saatnya bersama orang-orang kudus menerima upah yang disediakan baginya.